banyak sesuatu hal ganjil yang akan dialami. Sebagai contoh sudah hilang berhari-hari, nggak ketemu, terus ada juga yang bercerita pernah masuk kemana, diajak kemana, bahkan yang paling ekstrim itu pindah antara satu gunung ke gunung lain. Iya, itu pernah. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Sampurasun. Rampes. Ketemu lagi Om Hao. Oh iya. Malam ini di obrolan santai. Nah. Om Hao. Udah lama kita nggak ketemu ya Om ya? Iya, kemana aja Mas? Aduh. Nggak ketemu. Lagi belajar Om. Oh, belajar apa? Disuruh banyak Memaknai belajar. hidup. Nah, bener Om. Om Hao gimana Om Hao persiapannya? Persiapan apa ini? Akhir tahun. Aduh. Ini banyak. Pasti banyak yang penasaran nih kan. Om Hao lagi persiapan apa kan? Nah, Persiapan langsung. apa ya? Apa Persiapan kira-kira? tuh banyak loh. Apa kira-kira Om? Persiapan untuk masa depan dan persiapan dengan masa depan nggak bisa. Siap Om Hao. Jadi aduh aku maaf nih kawan-kawan Javanika, selalu kalau ketemu Om Hao nih bawaannya pengen bercanda terus. Tapi nggak apa-apa karena obrolan santai Om Hao. Iya. Nemenin malam minggu Sobat Javanika semuanya. Ada satu kejadian atau fenomena. Sebenarnya ini udah terjadi beberapa hari yang lalu. Kalau misalnya teman-teman Javanika lihat beritanya, tapi kita kutip dari satu sumber di Instagramnya indozone.id. Itu juga sempat dikomen sama Om Hao, dan postingan dari Instagram itu pun banyak banget yang nge-tag Om Hao dan kirimin ke DM-nya Om Hao ya gitu Om ya. Pengen dibahas. Kalau misalnya Sobat Javanika tahu, cerita tentang seorang anak umur 14 tahun bernama Gibran itu sempat hilang di Gunung Guntur. Nah jadi hilangnya selama 5 hari atau 6 hari dari waktu mulai pendakian. Itu berangkat dengan teman-temannya berjumlah 14 orang. Akhirnya Gibran ini sedikit kronologinya ya. Gibran pada saat pendakian itu di pos terakhir sebelum ke summit, sebelum ke puncak Gunung Guntur tersebut, memutuskan untuk tetap tinggal di pos, yaitu tetap tinggal di tenda, dan 13 orang teman lainnya itu naik ke puncaknya. Kemudian setelah teman-temannya 13 orang itu turun, ternyata Gibran sudah tidak ada di tenda. Yang ada cuma peralatannya, tasnya masih ada, dan HP-nya, handphonenya Gibran yang sempat dipakai sebelumnya untuk video call dengan keluarganya yang ada di rumah, itu masih ada di tenda, tapi Gibrannya tidak ada. Nah, akhirnya dilakukan pencarian, termasuk dari Polri, dari TNI, dari Basarnas, semua pihak, dan ditemukan oleh kuncen Gunung Guntur itu sendiri, bernama Mbah Ali, kalau saya nggak salah. Jadi dengan keadaan masih sehat, tapi diajak ngobrol itu masih linglung. Itu keterangan yang kita dapat ya Om Hao ya. Nah itu, jadi yang itu mungkin salah satu berita yang pengen kita bahas di obrolan santai kali ini Om Hao. Ini mulai agak serius, tapi kita bahasnya sambil santai ya. Om, yang pertama aku pengen tanyain, apa sih sebenarnya yang dialami oleh Gibran Om? Ya ini sebenarnya dulu sempat kita bahas juga ya. Ini yang sequel 2 atau chapter 2. Chapter 2 ya? Yang awal itu di Gunung Lawu. Iya pernah. Pernah, iya. Jadi sebenarnya kejadiannya mirip-mirip ya, 11-12. Dan ini kalau kita lihat beberapa fenomena yang terjadi di gunung, itu pertama bisa karena kecelakaan, ada satu insiden. Iya. Karena ini kita melihat merujuk pada satu kasus itu orang hilang. Iya, orang hilang. Yang kita ambil ya, yang kita garis bawah adalah orang hilang. Yang kedua bisa masuk ataupun tertarik itu ke dimensi astral. Dimensi astral. Iya, karena perlu kita ketahui bahwa ada 3 portal dimensi, itu di laut, di hutan, dan 1 di gunung. Kemudian yang ketiga tersesat. Tersesat ini kita bagi 2, memang tersesat karena salah jalan, masih di alam nyata, Ya. atau yang kedua berikutnya adalah tersesat masuk ke dimensi astral juga. Nah dalam kasusnya yang di Gunung Guntur ini, Ya. itu lebih ke nomor 2 sebenarnya.
terbawa ke alam astral Iya, berarti. terbawa ke alam astral dengan ada satu perbandingan bahwasannya 1 hari di sana 1000 tahun di 1000 tahun di kita. Di Kurang alam lebihnya nyata. demikian. Iya. Bolak-baliknya seperti itu. Jadi ibarat kata kita di sana hanya 1 jam, itu di sini bisa berhari-hari. Iya benar. Gitu. Karena ada satu perbedaan dan satu pergeseran. Kemudian di sana itu memang tidak mengenal 24 jam. Satuan waktunya tidak ada. Jadi boleh dibilang kalau siang ya siang terus. Nah, iya benar. Ya, walaupun itu malam seperti ini, tapi itu terang bagi mereka. Oh, oke. Jadi itu juga sempat jadi apa ya? Kesaksian dari Gibran itu mengatakan bahwa dia tidak mengalami malam, Hao. Iya. Iya, akan merasakan seperti itu dan pemandangannya pun juga berbeda gitu. Ini di luar dari kita kemudian menyebutnya itu halusinasi ataupun ilusi ya. Iya. Tetapi memang ada beberapa perjalanan spiritual ataupun masuk ke dimensi astral itu pasti menemukan hal-hal yang hampir sama. Secara data-data statistik yang pernah ada terjadi dan ada korelasinya antara kedua hal tersebut. Dan yang dialami memang di situ biasanya begini, ada beberapa makhluk ya ataupun sosok menyerupai manusia yang hampir sama dan ada hewan-hewan yang ada di alam kita dan dipiara di sana, Mas. Seperti itu. Dan tentunya kalau kita mulai ya, misal ini kita ambil kasus seorang pendaki. Iya. Yang mana ketika itu ingin aktif dalam suatu organisasi pecinta alam contohnya, atau ingin dekat dengan alam lebih jauh, atau ingin menyendiri ataupun mencari recharge energi. Iya. Ketika kita akan naik ke gunung, itu ada beberapa hal yang harus kita perhitungkan. Karena dari 3 hal itu, laut, hutan, dan gunung, itu tingkat tingginya paling tinggi adalah gunung pasti. Malah yang paling tinggi gunung. Iya. Level ininya ya, iya. level. Iya, ini sakralannya. akan kita breakdown keduanya. Kalau kita ke hutan ataupun kita ke laut, bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 ataupun motor misalkan. Oh iya benar. Ataupun kalau kita ke laut masih ada kapal, pastilah gitu. Tetapi kalau ke gunung ini akan satu diperlukan adalah fisik dan stamina yang prima. Cukup kuat ya. Karena memang harus benar-benar nanjak jalan kaki ya. Iya. Kenapa demikian? Karena kalau kita fisiknya tidak prima, maka konsentrasi kita akan turun. Sehingga itu berpengaruh pada warna aura ketika itu. Oh, oke. Iya, karena ketika kita turun, kemudian suhu udara yang ekstrim, itu banyak faktor secara fisik. Pertama harus kita kuatkan secara fisik, baru yang kedua memang kita mematuhinya itu secara metafisik, pasti. Iya. Kemudian kenapa kita harus metafisik dan fisik? Perlu kita ketahui juga faktor-faktor lain. Misal kondisi gunungnya seperti apa, aktif ataupun tidak aktif. Terus kejadian ekstrim dan macam-macam, cuaca ekstrim. Lalu ketika ini kita sudah siap, nanti juga kita di situ harus ada apa yang harus kita patuhi, termasuk peringatan, bahkan pantangan seperti itu. Dan menurut saya banyak proses. Jadi ketika kita akan pergi ke suatu tempat itu pasti butuh dokumen perizinan. Dan di gunung itu biasanya cukup ini ya. Seperti itu gitu. Maksudnya ini bukan rumit ya, tetapi detailnya. Iya, karena untuk keselamatan juga. Ya, karena ini bukan macam-macam. Karena sejatinya kalau kita lihat ke zaman dulu, orang yang naik gunung itu pasti orang-orang tertentu. Dengan tujuan tertentu. Seperti contohnya, karena dianggap sebagai penguasa ataupun para leluhur itu bersemayam di gunung. Di tempat ini sangat-sangat sakral. Jadi ibarat kata seperti tempat yang ditinggikan, yang diagungkan, karena gunung itu sifatnya seperti itu. Dan seperti halnya misal kita mematuhi ya, tidak boleh mengambil itu, kan ada istilahnya tuh, tidak boleh mengambil kecuali foto, tidak boleh meninggalkan kecuali kenangan, tidak boleh membunuh kecuali waktu. Iya benar. Ada seperti itu, karena memang ini menjadi penjaga ekosistem dan secara energi metafisiknya kuat, Mas Dova, Sobat Javanika. Iya, sehingga ada beberapa orang yang ketika akan naik itu, ketika gunung itu tidak sedang baik-baik saja, biasanya akan ada peringatan-peringatan yang berasal dari ekosistem yang ada di situ secara ekosistem astral, masuk ke alam kita.
dan menyerupakan kita. Oh, jadi makanya ini kita loncat sedikit, makanya sering ada beberapa cerita pendaki itu misalnya ketemu dengan bapak tua. Iya, benar. Oh, itu contoh peringatan sebenarnya. Iya. Jadi saya sekilas membaca ya, itu memang beliau bertemu dengan beberapa karakter orang di situ. Iya. Dan ini juga saya pribadi saya pernah Mas ngalami. Jadi misal pas kita jalan, kemudian ada ibu-ibu yang lewat waktu itu bawa biasa gitu. Intinya jangan naik, kembali saja ke pos gitu, turun. Itu harus dipatuhi benar tuh ya? Iya, kurang lebihnya demikian gitu. Terus kita naik lagi. Di situ ada bapak-bapak, ya kakek-kakek gitu, nyari rumput di atas. Ngasih peringatan lagi. Baru yang terakhir biasanya nanti terjadi dengan fisik kita tegurannya. Semisal kita tergilir, tiba-tiba hipotermia, kehabisan stok makanan, pusing, dan macam-macam. Sehingga kita itu semakin kesini ada yang nyetop, Mas. Ditahan, gitu. Ada aja halangannya ya, gitu ya Om ya? Untuk tidak ke situ. Sehingga ketika itu dilanggar, itu terjadi, banyak sesuatu hal ganjil yang akan dialami. Sebagai contoh, sudah hilang berhari-hari, nggak ketemu. Terus ada juga yang bercerita pernah masuk kemana, diajak kemana. Bahkan yang paling ekstrim itu pindah antara satu gunung ke gunung lain. Iya, itu pernah aja. Itu apa di gunung ini masih di Jawa Tengah? Jawa Tengah juga. Iya. Itu ya. Dulu Merpati, Merbabu pernah. Itu pindah itu. Pindah, iya. Itu berarti memang benar-benar secara gaib kan, Om? Dipindahkan oleh makhluk astral begitu. Iya. Jadi ini kita pengantar dulu ya Sobat Javanika. Ini memang ngalor ngidul dulu karena kita tahu pengantarnya baru nanti analisisnya akan kita ambil seperti ini ya. Terus kemudian faktor-faktornya ini tadi ada teleportasi yang berpindah ke suatu tempat tanpa terikat ruang dan waktu, kemudian pindah dimensi atau masuk ke dimensi sana. Nah ini memang pasti itu terjadi karena di sana memang banyak satu ekosistem yang dia masih original gitu, Mas. Maaf Om, aku potong. Ini karena ngomongin teleportasi, aku menarik nih. Ini kan dilakukan oleh makhluk gaib nih Om, makhluk astral. Sorry kalau aku loncatnya mungkin terlalu jauh nih jadinya. Tapi bisa nggak sih Om, kita pelajari perpindahan ini secara gaib dan ini dilakukan dengan cara sengaja. Kalau pindah ini kan maksudnya dalam hal hilang di gunung dan kemudian pindah itu kan tanpa bukan disengaja ya Om, maksudnya secara gaib gitu. Nah kalau misalnya ini mungkin nggak sih sebenarnya ilmu kayak gini dipelajari dan sebenarnya begini, kalau itu atas ulah makhluk astral bukan sih Mas, tidak tepatnya bukan karena mereka penghuninya. Mereka penghuninya. Ya, dan di sini ada jembatannya itu tadi. Teleportasi sebenarnya tercipta dari beberapa paduan energi-energi alam semesta. Oh. Dimana sebenarnya bisa kita lihat itu ketika kita mengirim pesan lewat udara. Contohnya kita ngirim pesan WhatsApp, email, transfer dan macam-macam itu kan yang non fisik dia bisa menjadi fisik. Gitu. Jadi kayak sekarang era-era digital itu sebenarnya teleportasi secara kita tidak sadar. Secara tidak sadar. Iya. Dimana di sini memang ada satu dinamika secara kinetika ya, dalam ilmu fisika. Kita ini kan semuanya tersusun dari materi, molekul dan macam-macam. Dan ini bisa dipecah, bisa hancur. Yang nanti akan bisa disatukan. Nah, salah satunya pengiriman santet itu juga menggunakan teknik yang seperti itu. Oh iya benar, sebenarnya basicnya sama, memindahkan. Memindahkan. Tapi kan kalau dipindahkan secara solid, dia terikat dengan ini, Thomas, dengan gravitasi bumi. Terkait dengan ruang juga. Ya, sehingga diperlukan angin pasti. Oh, oke. Iya, diperlukan angin di mana? Maaf Om. Di mana setiap perpindahan itu pasti disertai dengan angin. Kita naik pesawat aja kena angin. Kita naik mobil aja kena angin. Faktor udara ya berarti ya. Nah, ini kan misal ini kan nanti gerak misal. Berarti angin itu sebagai bisa memindahkan. Iya, sehingga ketika zaman dahulu ini mungkin saya pernah menceritakan ini ya ketika kisah Tanah Jawa mengunjungi Gunung Padang. Gunung Padang ya. Ada di Cianjur, nanti mungkin bisa di scroll down untuk melihat lagi seperti apa. Itu ada satu yang dulu tempat dipakai untuk teleportasi, jadi untuk pindah di situ. Nah kalau kita ngelihat yang di sini, ini biasanya kalau di gunung itu
tanda-tanda itu ketika terjadi itu biasanya ada kabut, Mas. Ada kabut tebal, kemudian ada angin. Dan ketika kabut itu usai, akan ada di satu dimensi yang berbeda. Oke. Nah, ini secara gambar tuh kalau dilihat ya, ini saya ambil dari beberapa studi kasus banyak gitu. Jadi saya ambil random yang mendekati dengan beliaunya seperti apa. Nanti baru kita fokuskan ke yang kasus interpolasikan ini. Gitu. Kalau dalam matematik nanti coba kita interpolasikan dan mencari harga limit atau harga batasnya. Secara ininya pendekatannya seperti apa. Jadi dari data-data yang sudah ada. Enak nih ngobrolnya sama dosen nih, jadi jelas nih. Kita interpolasi, jadi ketemu nanti. Nah, misalkan ada seorang itu satu rombongan ini, Mas, ceritanya. Iya, benar. Satu rombongan. Ini datanya saya ambil ya, jadi X-nya itu Mas infonya, data di sini itu mewakili variabel X, kemudian variabel Y saya carikan dari data lain. Jadi nanti kita cari interpolasinya untuk menentukan data set seperti apa dari kesimpulannya itu. Nah, ini bareng-bareng, cuman si orang ini ada beberapa hal yang membatalkan untuk mengurus izin, yang itu akan di-approve oleh pihak gunungnya. Oh, begitu. Ya, jadi pertama ada yang misal perempuan itu sedang datang bulan. Kenapa demikian? Karena tidak boleh, karena memang gampangannya ceceran darah yang ada itu bisa mengundang makhluk astral di situ. Dan maaf ya, itu kan yang dibuang adalah darah kotor. Sehingga tempat-tempat yang dianggap bersih, suci ataupun dikeramatkan itu tidak boleh memang. Dan tatanan-tatanan gunung mungkin kalau hanya di kaki itu masih nggak apa-apa karena sosok astral entitasnya masih campur. Tapi semakin atas itu semakin grade-nya semakin tinggi. Semakin leluhur. Siapakah dulu pernah beliau yang ada pepundang di situ dan macam-macam. Kita kembali ke sini. Bisa jadi persiapannya kurang, kesehatannya juga kurang, ataupun melakukan pantangan. Pantangan di sini bisa berkata kotor, contohnya berkata kotor dalam arti disengaja ya. Karena masih ada tolerir, semisal kan ada orang yang latah tuh, dikerjain. Terus ada orang memang omongannya seperti itu juga ada. Ataupun ada cara lain, itu tujuannya untuk menghibur diri atau biar fokus juga ada. Ini masih bisa ditolerir ketika itu tidak disengaja dan tidak tujuan untuk menantang. Ya, apalah itu kalau menantang ya. Ya, menantang itu berbeda. Kemudian membuang sesuatu dengan sengaja juga. Nyampah gitu ya. Ya, di sini juga tidak ada izin. Semisal, maaf ya, BAB. Atau air kecil, pipis misal gitu, bahkan meludah juga ya. Terus ini puntung rokok ataupun buang sampah itu sekecil itu dititeni gitu, ditandai oleh mereka. Kecuali sebenarnya nggak apa-apa. Semisal kita sudah kebelet banget, izin saja. Dimanapun nggak apa-apa karena itu memang tempat alam terbuka itu nggak apa-apa daripada kita nyampanya di situ. Puntung rokok itu bahaya banget karena bisa memicu kebakaran. Tapi kalau hanya kita buang kotoran dari tubuh ya, yang berupa cairan ataupun benda semi padat itu masih nggak apa-apa. Asalkan izin. Izin, ya. Izin dalam artian, misal di situ ada pemandunya kita tanya, semisal misal ditahannya ditahan ataupun mencari tempat yang tertutup, nggak apa-apa gitu. Dan kita aturkan itu. Nah, dari ini biasanya kan ada yang mereka itu memang ditegur ataupun diiman-iman disayang, Mas. Nah, dalam kasus ini yang saya lihat itu disayang. Karena ada banyak kasus itu, dari 10 kejadian itu biasanya 8 itu karena ditegur, 2 itu memang disayang. Nggak boleh naik dulu, mending di sini diamankan dulu sampai selesai baru nanti dikeluarkan. Justru diambil itu karena disayang, karena ya diselamatkan. Diselamatkan ya. Nah, yang karena ditegur itu sudah pernah kita bahas. Nah, ini yang disayang juga ada. Jadi ceritanya ketika seperti itu nanti ada utusan yang datang untuk menemani. Untuk memandu, iya. Ini ceritanya jadi nyambung nih. Iya. Terusin dulu. Terus masuk ke alam sana. Biasanya di sana tuh nanti akan melihat kehidupannya seperti apa. Jadi seperti apa ya? Rekreasi, tamasya. Kalau ditegur beda. Ditegur itu kan kayak kita maaf ya masuk ke negara orang ilegal kan masuk kantor polisi, Mas. Interogasi. Tapi kalau kita ke situ ternyata ada kebijakan negara itu yang mana visanya udah mau habis atau kita overstay itu kan beda. Ataupun kita mengalami masalah tertentu dalam hal ini karena yang tidak kita perbuat, semisal
force majeure di situ, ataupun ada tentang kejadian-kejadian itu nggak apa-apa. Treatmentnya beda. Beda ya. Nah, ketika masuk ke situ, maka nanti akan berinteraksi dan bertemu dengan siapa yang menghuni di situ, dengan masyarakat yang ada di situ. Oh, itu juga sempat diberitakan sih, karena bertemu dengan 5 orang sosok dan juga diberi makan oleh sosok tersebut. Itu juga jadi nyambung dengan cerita Om Hao. Kalau diberi makan itu memang sudah ada beberapa kejadian, Mas. Jadi ada satu yang bahkan tidak merasakan apa-apa, tetap jalan tapi nyari temen nih. Nah, waktu ketika ketemu warung kok di atas gunung yang rame. Jadi situ masih makanan-makanan kayak kita. Komplit, tapi makanannya tradisional, nggak pakai plastik, gambarnya kayak zaman dulu. Makan biasa, bayar yang bayar. Tapi setelah itu balik ke tempat kita kok sudah 1 bulan. Waduh. Jadi di situ sempat ngopi, ditanyain dari mana, mau kemana, ditanyain sama. Ngobrol. Bahkan melihat aktivitas anak-anak kecil yang bermain dan hewan-hewan yang ada di situ sama. Ya sebenarnya kalau ditawari makan sesuatu hal, bahkan ini ya bermalam, mampir di warung, bahkan ada yang tadi sudah kita bahas dinikahkan. Itu kembali ke pilihan kita saja. Ketika nanti kita merasa diri kita tidak ada masalah apa-apa, diterima tidak apa-apa. Misal ada minuman sedikit gitu, kita minum dikit nggak apa-apa. Gitu. Dalam artian ketika kita memang sudah merasa melanggar pantangan ya jangan di situ. Atau misal kita tidak sama sekali, mending jangan sama sekali ketika ditawari. Tapi kalau hati kita ingin nerima ya nggak apa-apa. Sebenarnya di situ kita sama seperti halnya kita bertamu. Ketika kita bertamu kan, kalau memang kita baru bertemu pertama kan setiap orang karakternya pasti berbeda-beda ya. Ada yang segan, ada yang sifatnya woles, ada yang sifatnya supel, beda-beda gitu. Tapi kalau saya pribadi, ketika saya, maaf ya, misal ada mengalami pengalaman seperti itu, saat saya tidak apa-apa, maksudnya nggak lapar, nggak haus, itu ya nggak usah. Gitu. Dan Gibran waktu itu dia memilih untuk tidak makan. Iya, dan malah minum air dari sungai dan makan dedaunan gitu. Jadi memilih untuk nggak makan waktu itu. Jadi gitu ya. Jadi kita juga sebenarnya bisa milih ya. Bisa milih, nggak apa-apa. Tapi terkadang kan, misal kayak ada satu kasus tadi yang mampir ke warung bahkan makan sampai bayar tuh yang tergantung ke pribadi, Mas. Dan kita melihat di situ kejadian pengawalnya seperti apa dulu gitu. Karena ada kejadian kalau misalkan itu melanggar ya pantangan, biasanya di sana akan ke suatu tempat kayak dikasih tahu, kemudian dinasihati, dimarahi, ada yang ditahan, itu ya sama Mas di alam sana. Ya sebenarnya ya sama persis seperti keadaan di alam nyata, cuma makhluknya yang beda. Beda. Seandainya kata kita ini ya, kita lagi ngikuti program KKN nih. Kita datang ke suatu desa yang kita nggak tahu itu apa, kan tergantung kita ke situ. Kalau ke situ kita tersesat, kita baik-baik, atau kita hanya lewat, pasti warga nanyain dan mampir. Tapi ketika kita di situ, misal kita ngerusak sesuatu, berkata kotor dengan warga yang ada di situ kan, warga juga jadi males gitu jadi malas, ataupun negur kita, atau misalkan terlalu ekstrim kita ngerusak fasilitas atau apa, bisa ke balai desa, ditanya-tanyain, interogasi dan macam-macam, sama. Tepo seliro kalau orang Jawa bilang. Tepo seliro. Kembalikan ke diri kita, apa yang kita berikan ke orang itu juga kembali ke kita. Jadi sebenarnya banyak ya kalau kita lihat itu kejadian-kejadian yang menyerupakan seperti itu tuh banyak. Bahkan kalau tadi dibahas ada fasilitas makanan, bahkan ditawari menginap, yang paling apa ya Mas, ngeri-ngeri sedap, ada yang dinikahkan dengan anaknya. Pernah ada satu kejadian. Waduh, ini aku jadi ingat seriesnya Kisah Tanah Jawa. Oke, Om. Ya, jadi memang itu benar. Jadi ada satu ketika ya, orang ini memang tujuannya ke situ ingin nenepi itu ingin tirakat mencari jodoh. Akhirnya naik ke gunung tertentu. Ketika di situ melakukan raku semedi, di hari terakhir mimpi didatangi perempuan cantik dan ayahnya. Akhirnya masuk kan ke situ, dinikahkan, ya ada prosesi sama juga. Itu kan jin kan juga seperti itu. Akhirnya setelah lama di situ tahu, karena begini, si jin perempuannya ini bilang ketika nanti menikahi saya jangan menyesal.
Itu ketika tahu apa yang sebenarnya. Tapi si laki-lakinya sudah oh ini jawaban bagi saya. Nah, ketika suatu saat merasa ada suatu perbedaan, Mas, dalam menjalani hidup tuh ada suatu perbedaan, walaupun di sini sudah bergelimpang apa sudah jadi raja dan tanda kutip itu. Dan akhirnya udah nanti saya ajak ke alam saya. Nggak bisa, karena sudah jadi ketentuan. Kalau ini ya kita harus bisa baik-baik gitu. Dan memang menyempatkan satu perkataan itu. Jadi kalau cinta ya, itu jangan dari pandangan pertama istilahnya. Jadi kita jangan langsung menaruh hati. Harus kenal dulu ya. Karena itu kan nanti keburu-buru dan bisa menyesal di kemudian. Jadi dari mencari jodoh itu memang kita ngikuti kata hati dan ada waktu yang ditanamkan di situ. Tidak bisa cepat untuk mengambil suatu kesimpulan. Karena di sini memang si laki-laki dikasih tahu cepat mengambil keputusan. Dan seorang perempuan kan bapernya luar biasa, Mas. Jadi apapun itu ya. Jadi ketika sudah menyatakan dan oke, serius. Jadi antara cinta dan mencinta itu harus selaras. Nggak bisa terus misal yang laki-laki suka sama yang perempuan harus aku nunggu perjuanganmu, ya nggak bisa. Karena yang benar cinta itu adalah saling berjuang. Saling memperjuangkan. Perjuangkan bukan berjuang salah satu lah. Ketika tahu ini nggak bisa, Mas, ada kejadian itu. Jadi mau nggak mau ya bisa. Tapi dengan konsekuensi kamu akan lebih tidak seperti dulu waktu kesini. Iya benar. Karena pasti sudah ada risikonya ya, sehingga diputuskan tetap ada di sana. Sehingga itu ada kata-kata hilang untuk selamanya. Itu. Kita balik lagi, sorry. Kita balik lagi. Ini Gibran berarti kasusnya dari Om bilang tadi dari 10 jarang atau 2 cuman yang kasusnya ini diambil untuk diselamatkan Om Mau. Ini nyambung sebenarnya dengan ceritanya Gibran karena dia ditinggal sendiri oleh teman-temannya di tenda karena teman-temannya naik ke puncak. Dan mungkin karena itu juga akhirnya mungkin ada faktor bahaya cuaca alam ya Om ya, ada faktor alam dan segala macam, makanya dia di kasusnya ini diselamatkan. Nah Om, yang pengen aku tanyain, tetap aja Gibran ini pindah ke alam gaib. Iya. Tetap ada resikonya Om? Oh pasti, Mas. Jadi ketika kita memecah itu tadi ya, berpindah, itu pasti ada gangguan-gangguan yang bersifat medis ke dalam tubuh. Jadi kenapa sih kalau misal kayak anak dicuri wewe, kok pulang ini terus linglung, gila, hilang ingatan, itu. Nah, kejadiannya itu biasanya begini. Ketika kita masuk ke sana itu biasa saja, ya interaksi gini nyantai, makan apa semua. Tapi ketika waktunya sudah habis dan kembali izin tinggalnya sudah habis, sudah nggak bisa overstay sisanya, balik ke tempat kita, yang terjadi ada faktor di tubuh, misal lemas, sakit, kemudian linglung ataupun hilang ingatan, bahkan yang paling ekstrim adalah gila. Ada gangguan kejiwaan. Kenapa demikian? Karena proses perpindahan teleportasi yang tidak terikat ataupun antar dimensi ya, antar ruang yang tidak ada waktu itu, tidak ada ruang dan waktu itu, bisa mempengaruhi sel-sel memori otak, Mas, dan juga gangguan secara saraf. Sehingga ketika itu kembali, biasanya nanti ada yang lupa sama sekali, nggak tahu ceritanya seperti apa. Harus butuh waktu untuk merecovery ataupun untuk merefresh pikirannya. Jadi kayak komputer tuh ngehang. Kan datanya di hard disk semuanya hilang. Gitu. Kita harus nunggu, harus diputar ulang memorinya, ingat. Jadi ingatnya juga nggak bisa semuanya karena kan ada satu perbandingan, katakanlah 10.000 tahun di kita, 1 hari di sana, gampangannya kan demikian. Jadi kebalik ya. 1000 tahun di sana, di sini 1 hari. Iya, jadi di sana merasakan cuma 5 menit, tapi di kita misal 10 hari, lebih lama gitu perbandingannya. Ya memang seperti itu. Jadi bisa dibayangkan yang sudah lama, sudah berhari-hari, tempat kita berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pas balik lagi sini langsung error. Ya error, Mas. Semakin lama semakin error, apalagi yang sudah nyaman di sana. Nyaman kan jadinya sayang, Mas. Sayang jadinya cinta. Nggak mau pergi kemana-mana. Mantap. Iya, aku jadi ingat juga. Itu kan apalagi kita berpindah ya Om ya, berpindah alam ya Om ya. Nah, orang yang kerasukan aja, itu kan dikuasai dirinya, tubuhnya. Dia masih di situ, cuma belum berpindah. Itu aja kalau ketika pas sadarnya itu linglung. Nah,
Terus aku juga sering beberapa kali kita syuting ngelihat Om Hao mediumisasi. Kita syutingnya di malam hari di gunung, udah pasti dingin. Nggak mungkin gunung panas, nggak mungkin malam hari itu panas. Tapi Om Hao keringatnya itu, kalau teman-teman nonton Gerbang Antar Dimensi, pasti Om Hao habis mediumisasi keringatnya itu menguras energi yang besar sekali, Om. Iya, pasti. Karena kan itu sistem tubuh kita kan bergeraknya cepat, Mas. Jadi perlu pendinginan. Oh. Gitu. Jadi kayak kita kalau komputer aja kan seharian dipakai dan kita lari kenceng banget kan darah kita mengental sebenarnya. Ya secara logika kadang ditanya ya kalau memang tujuannya, misal saya pribadi ke gunung ingin refreshing, jalan-jalan ya pasti saya pakai jaket yang tebal kayak ke Dieng. Tapi pernah nggak waktu ke Dieng tuh saya cuma pakai kaos yang tipis waktu dinas. Gitu. Karena saya paham nggak akan dingin, pasti panas. Akan panas. Bergerakannya badan. Memang seperti itu ya. Jadi konstruksinya ya dari semuanya jika kita akan naik ke gunung diperhitungkan matang-matang, dan ini hanya untuk mereka yang berjiwa tertantang dan penantang. Penantang di sini tuh bukan menantang yang seperti itu, tetapi bekalnya sudah kuat, bekal semuanya secara jasmani dan juga rohani. Jadi jangan ikut-ikut main-main, jangan. Resikonya banyak di situ. Kemudian yang kedua, segala apapun bukan kita takut, tapi kita waspada dan kita patuhi. Karena entitas yang di situ pasti tinggi. Karena mengingat dahulu peradaban-peradaban pasti ada di sekitar gunung. Dan mengikuti konsep dari Linggayoni. Ya, banyak para leluhur yang bersemayam di situ. Yang ketiga, jika itu memang sudah terjadi, pasti ada kepanikan tuh pasti. Tapi tetap dibikin santai saja karena sejatinya mereka juga menghargai tamu yang datang. Pasti kalau itu nanti pasti kembali gitu. Ya Om Hao, aku ada pertanyaan lagi ini Om. Ini amit-amit ya, amit-amit. Kita sering naik gunung, teman-teman Javanica mungkin ada yang suka gunung, kita sering jalan ke gunung untuk bekerja. Nah, ketika kita berpindah Om ke alam gaib gitu ya, diri kita tuh masih sadar nggak sih Om? Apa kita masih bisa, aduh nih aku kok beda. Nah, kalau kan mungkin ada teman-teman yang bukan cuma mungkin dari Kisah Tanah Jawa, tapi ngelihatlah channel-channel lain yang membahas tentang gimana kalau misalnya pindah dan segala macam, dia jadi ingat apa itu berzikir, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini amit-amit ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi bisa nggak sih Om kita tetap sadar dan berdoa, berzikir seperti itu? Bisa Mas. Jadi contohnya yang ada pernikahan itu pertama. Yang kedua yang mereka jalan, tapi begini, sadarnya itu bukan terus sadar, wah ini saya di mana ya, enggak. Biasa. Kayak Mas gini ngobrol sama kita, syuting gini misal. Tapi terus setelah kita selesai kok, Mas Aris, Mas ini syuting jadi enggak loh, tadi kan sudah. Analoginya gitu. Kita sudah merasakan ini bareng, nggak ada rasa apa-apa, sadar dalam arti bukan alam bawah sadar terus kita pingsan gitu, enggak ya, maksudnya sadar yang ngalamin. Atau sering juga kasusnya gini Om, kita merasa kita udah melewati jalan arah pulang, misalnya kita pergi kita udah melewati jalan arah pulangnya, tapi ini nggak nyampe-nyampe nih, kita kayak muter bisa. Terus gitu. Nah, bisa itu kan seperti itu bisa, terus nanti biasanya ketemu orang-orang di situ ataupun hewan-hewan hampir sama, bahkan ada yang ditawari makan, tawarin istirahat untuk tidur dulu, mampir, ada sama. Dan beberapa orang nggak ngerasain sama sekali, maksudnya nggak dibayangin di sana terus lihat sosok yang menakutkan, itu pasti sadarnya beda ya Mas ya. Tapi ya sama seperti ini, bahkan ada satu cerita itu orang yang dinyatakan hilang ini melihat yang mencarinya. Iya, itu Om Hao juga pernah ceritain. Ada yang melihat itu. Kayak ada kaca gitu. Iya, disentuh gini nggak bisa, tapi dipanggil juga nggak tahu. Dengar suara tapi orangnya tuh nggak ada. Iya, orangnya nggak dengar. Dan kita ya bisa gini, bisa datang mau nepok gini bisa, tapi karena sudah ada membran tertentu yang membatasi itu semua. Tapi bukan prank ya, ini jangan teman-teman ntar pergi ke gunung di prank temannya nggak ngeliat. Tapi itu beneran ya. Ini Om Hao juga pernah cerita sebelumnya waktu kita ke salah satu gunung di Gunung Kidul waktu itu. Nah itu ada orang yang hilang, dia melihat orang yang mencari, tapi orang yang mencari itu nggak ngelihat dia gitu Om ya? Iya. Nah ini juga ada satu kejadian tuh di luar negeri Mas, belum kita tutup ya. Jadi waktu saya ke lereng Gunung Fuji ya, ada hutan Aokigahara di Jepang waktu itu,
Di situ memang banyak kejadian orang-orang hilang dan tidak bisa keluar. Nah, ini masuk ke pertanyaan aku berikutnya nih Om. Iya, iya. Kalau di Indonesia kita tradisi cukup kuat dan sakral. Kalau di luar negeri Om, gunung-gunung di luar negeri itu apakah terjadi hal yang sama? Sama 11-12. Cuman ada beberapa yang penjagaan alamnya beda di sana. Oke. Nah, waktu saya ke Akikigahara itu sama Mbak Citra Prima dan Mas Billy waktu itu sama Mbak Citra saya melihat ada beberapa pohon di hutan Akikigahara yang terkenal sebagai Suicide Forest di sana. Itu ada wisatawan Amerika 3 perempuan, Mas. Di situ di situ ada pohon kayak pinus gitu, pine gitu, 4 gini. Dia itu di dalam muter. Itu Om ngeliat itu? Sama Mbak Citra. Cuman kita nggak bisa apa-apa karena energinya sudah beda. Dan ketika kita ditanya, kalian datang dari mana? Kita dari Nusantara, bukan dari Indonesia. Jawabnya gitu ya? Di sana, dan muternya gini Mas, bukannya ngetawain, bukan ya, cuman waktu itu ya Tuhan Maha Besar dengan segala ciptaannya gitu. Kita melihat benar-benar secara metafisika itu, dan masih pakai apa? Tas yang besar, backpack yang gede itu muter-muter. Sama Mbak Citra kemudian dibukakan Ghost Oracle-nya itu memang disesatkan, kemudian karena melanggar suatu pantangan, melanggar sesuatu sudah jamnya sudah di atas jam 5 sore. Tapi kalau di sana kan 5 sore udah peteng Mas. Udah gelap karena ada waktu autumn kan udah ganti musimnya ininya. Udah jam 5 sore dianggapnya itu masih bisa jalan-jalan. Akhirnya merasanya memang siang terus. Padahal waktu itu kita sempat izin dengan mengelola itu diberikan sampai jam 7 malam. Nggak apa-apa karena sudah tutup pas terakhir dan kita tinggal beberapa boleh untuk ekspor di situ. Terus kita ngelihat itu mereka masih siang tapi di kita sudah malam karena ada pergantian ini kan matahari gitu. Terus muter Mas, orangnya tuh muter gitu. Sama Mbak Citra sudah nggak bisa, maksudnya ada kuasa lain dan kita hanya bisa mendoakan. Dan ya unik-uniknya seperti itu. Kemungkinan juga di gunung di Indonesia juga akan ketemu seperti itu. Orang yang sudah di sana ya mungkin suatu ketika akan keluar, mungkin 10 tahun 20 tahun lagi. Ya ini jentuhan ya, tapi ada mereka yang masih diputerin di situ terus gitu Mas. Ada cuma di pohon, ada 4 pohon itu cuma di pohon itu, tapi mereka merasa sudah jalannya sudah kemana-mana. Dan karena dirasakannya hanya 2 hari 3 hari di sana ya nggak kerasa lapar. Nah, di sini udah tahunan. Oke Om Hao, ini teman-teman Javanica semuanya mudah-mudahan terjawab ya tentang fenomena yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini. Om Hao, terima kasih Om Hao penjelasannya karena udah menjelaskan, dan teman-teman Sobat Javanica juga mungkin kalau misalnya ada yang mau di gunung jangan lupa harus dilengkapin dulu secara persyaratan apa aja untuk ke gunung itu, termasuk secara fisik juga ya Om. Secara mental juga, dan juga harus diketahui dulu pantangan-pantangan apa yang ada di gunung tersebut. Kayak salah satunya di Gunung Guntur ini bersiul sama nanya alamat itu katanya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh terlalu banyak. Jadi harus tahu juga pantangan-pantangan seperti itu. Iya, sama satu lagi nih Mas, nggak boleh mengeluh kok, nggak sampai-sampai, atau kok naik terus, atau kok apa ya nggak nyampe-nyampe. Karena semakin itu semakin nggak nyampe-nyampe. Oke, benar-benar. Kayak mengeluh, nggak kawin nanti lama-lama. Bikin santai aja, nggak usah dengerin omongan orang. Siap Om Hao, itu ya mungkin buat teman-teman pecinta gunung, karena banyak juga nih. Ini Hao kan kru kita juga sebenarnya salah satu pecinta gunung, ngajakin naik gunung terus nih. Kita GAD kan mau ke gunung juga. Oh iya? Iya. Ke sana, Mount Fuji. Wah, jangan dulu Om. Mau tapi semuanya. Dulu. Keluar negerinya mau. Kita kan mau membahas gunung-gunung yang ada di tanah Jawa. Karena cukup menarik ya Om ya. Iya. Gunung-gunung yang ada di tanah Jawa ini. Allah, siapkan fisik, mental. Amin. Fisik utama itu. Sering jalan kaki berarti sekarang. Tuh, sebenarnya. Perbekalan jangan sampai lupa. Nah, Matthew dicek dulu perutnya Matthew. Dia harus persiapan fisik mulai dari sekarang nih kita. Ya, sepatu juga. Iya, sepatu trekking. Alat-alat ya, peralatan yang mumpuni ya. Mudah-mudahan kita bisa membahas nanti penelusuran gunung-gunung dan sungai juga rencananya. Insya Allah semuanya. Amin. Om Hao, mungkin sekalian ditutup ada pesan juga. Ya, kata para pendaki gunung dan pecinta alam ya. Jangan ambil sesuatu kecuali foto. Jangan tinggalkan kecuali jejak. Kemudian yang terakhir adalah jangan membunuh kecuali waktu.
Itu dimanapun itu sebenarnya seperti itu. Ya, gitu. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe. Dan nanti untuk mendapatkan pemberitahuan dari kami, nyalakan lonceng notifikasi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di membership dan yang belum join. Silakan join. Dipersilakan untuk join, dan yang sudah join tetap join terus. Tuh. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Terima kasih untuk teman-teman semua kru yang bertugas.